Semenjak ada kamu di hidupku, aku bisa cintai diriku. Hai Nif, apa kabar? Baik ya. Saya Latri dari para muda radio dan radio Rama FM. Kebetulan kalau Rama itu multi segmen, ya para muda juga multi segmen sih. Lagu ini bisa membawa kamu menjadi lebih nasional lagi, orang lebih mengenal kamu lagi. Dan memang ini lagunya memang terdengar dari hati sekali. Lagu ini sangat sederhana sekali, dari penuturan lirik yang begitu lugas, tidak ada Lebay. iya, dan juga tidak ada kata-kata yang sulit untuk dicerna. Ya, jadi yang mendengarkannya pun juga akan langsung paham apa sih sebetulnya lagu ini ceritanya seperti apa. Lalu cara mendelivery lagunya pun juga enak karena kebetulan lagunya dibuat sendiri ya, jadi feel-nya kerasa banget gitu kan. Feel-nya kerasa banget, emosinya kerasa banget, dan musiknya pun juga enak. Musiknya juga enak. Itu memang ada seretan Melayu, nggak apa-apa lah, tipis-tipis wajar kan. Indonesia juga memang awalnya juga darahnya Melayu gitu kan. Saya dari Daria dari Rama sama Sip dan kalau buat saya itu ya cukup komersil karena sekarang memang tren lagunya ya seperti itu. Saya Anggi dari Radio Rasa FM Bandung. Ya, lagu-lagunya, aransemennya, kemudian juga warna vokal dengan lagu yang ditulis diciptakan oleh Hanif sendiri. Ini memang sudah satu paket gitu, sudah terbundling. Jadi ini semuanya memang sudah satu kesatuan adalah seorang Hanif gitu. Baik dari cara bernyanyinya, dari lagunya, dari aransemennya. Ini semuanya kalau dibilang enak ya enak gitu ya. Tinggal bagaimana nanti ke depannya Hanif mem-package dirinya sendiri. Hanif ini akan memposisikan dirinya, positioning Hanif ini akan menjadi seperti apa nanti. Kalau untuk case-nya lagu Hanif, mungkin kalau gue melihatnya dulu sama Ali ketika gue muterin Judika pun karena gue sebagai follower sebenarnya yang lagu yang tersakiti ini sebenarnya. Jadi gue mungkin kalau ya gue berharap ini lagu akan besar ya, maksudnya kalau alhamdulillah itu menjadikan besar ya mungkin gue gak akan suka untuk muternya, jadi gue akan lebih ke followers aja. Jadi ya Ketika hype, oke. ini tugas beratnya Latri sama Diwan sih menurut gue. Tapi kalau ini besar di layar sama Diwan itu gokil sih menurut gue. Jadi ya kita lihat aja lah, maksudnya sampai di mana kekuatan lagu Hanif ini. Semoga ya kalau gue melihat tren di radio gue ya mungkin agak sedikit berbeda ya Nick ya, tapi tadi yang Amir bilang bahwa musik itu tidak dikotak-kotakin, dan gue berharap memang lo bisa besar di musik lo sendiri, dan kejujuran lo dalam bermusik tidak terpengaruh oleh apapun, dan itu harus tetap dijaga gitu nih. Aku bukan tipikal yang senang Melayu sebenarnya, emang dari dulu pengennya pop. Cuma mungkin karena ngiblatnya awal sukanya sama Rizky Febian, jadi sedikit mengikuti banyak cekoknya dia. Cuma kalau dulu parah banget, kalau sekarang mungkin ngerasa lebih ngurangin banyak cekok, lebih ngeluarin, lebih nonjolin karakter yang hanya punya kayak gitu. Cuma nggak tahu lebih masuk kemana suara aku ini sebenarnya. Kalau lagu ini dibuat kan karena yang pertama 2020 kan udah sekitar 3 tahun yang lalu, jadi mungkin belum kedengeran lagu-lagu yang sekarang yang pengen keluar kayak gimana. Semenjak ada kamu di hidupku, aku bisa cintai diriku. Aku bangga menjadi diriku. Cerita dulu dan Kimi itu pendek aja, lagunya misalnya tentang apa? Jadi Kimi itu sebenarnya tentang era sekarang di mana orang bisa jatuh cinta atau ngerasain sesuatu buat orang tanpa melihat fisiknya dulu. Makanya seindah
Mungkin orangnya sapioseksual mungkin ya. Mungkin ya. Belum ngepap. Iya, sapioseksual itu kan ketertarikan seseorang dengan kecerdasan orang tersebut. Jadi rasa menggebu kayak gue deg-degan nih pengen ketemu dia gitu. Pas PDKT gitu. Tapi sih ini dari gue. Mungkin dari beberapa single lu sebelumnya, apakah kedepannya lu akan lebih mengedepankan bagian singnya? Karena kalau misalnya gue lihat part rap lu tuh makin sini makin dikit nih. Iya. Kayaknya iya. Terus ditambah mau ada request dari seseorang buat lagu Indo rap. Yang mana orangnya? Ada yang pakai baju putih. Bapak saya tuh. Oke sih, thank you so much for sharing with us. Semua musik akan ada di afterworld. Idealisnya ada, terus pasarnya ada, dan menurut gua penting sih itu penting banget. Jadi si talent yang ada pun juga berwarna di si afterworld. Jadi iya, kalau kata gua sulit kalau di timnya tidak bekerja saling membantu satu sama lain. Karena ini menurut gua identitasnya udah jelas nih, si afterworld-nya udah jelas nih. Ada yang segmentasinya udah jelas, ini pasarnya udah jelas. Jadi menurut gua harus dipertahankan spirit ini. Jadi semoga one day si afterworld juga bisa jadi salah satu naungan musisi-musisi yang gue senang aja ada label di Bandung gitu. One day bisa jadi penggantinya Fast World atau apapun itu. Semangat aja lah, karena ya nggak tau, gue gemes aja nih, kayaknya udah jelas nih si afterworld arahnya ke musik-musik yang seperti ini, terus dia juga berkompromi dengan industri yang ada. Thank you Rif. Thank you. Untuk Jeki dan teman-teman di Afterworks, secara standar produksi ini Afterworks ini sudah sangat dapat dalam artian secara kualitas rekamannya ya, secara aransemen, secara pengemasan sound, secara pengemasan rekaman vokalnya juga. Dari tadi ke semua genre yang sudah ditampilkan, termasuk Shaky dengan genrenya, Hanif dengan genrenya, atau yang ada juga Ayub tadi yang sudah diperdengarkan, itu semuanya pas gitu. Jadi kadang-kadang saya suka kesal kalau misalnya ada sebuah label, terutama label yang baru ya, yang baru terjun di Belatingan Musik, tapi mungkin tidak memperhatikan standar produksinya. Kadang-kadang ada yang masih kurang, ada yang audionya mendem, ada yang katanya udah final tapi terdengarnya masih sangat demo gitu ya. Tapi Afterworld ini saya sangat salut karena standar produksinya sudah sangat terpenuhi, bahkan mungkin di atas standar, dan ini akan menjadi sebuah modal kuat untuk Afterworld untuk mempunyai karya-karya bagus ke depannya. Mungkin kayak seperti Hanif tadi, mungkin gua akhirnya menempatkan posisi gua sebagai oposisi. Enggak, maksudnya ketika tadi dibuka dengan Bunda, Hadi, Iwan yang tanda kutip pro dengan lagunya Hanif, coba ya. Walaupun di sini pun bukan berarti gue tidak pro dengan lagu Hanif, tapi gue coba balik lagi seperti yang gue bilang, gue menempatkan sebagai posisi mungkin mungkin bisa dibilang mewakili pendengar yang belum tercover lah. Nah, dalam hal ini kalau kita nggak usah bicara soal lagu, tapi gue mungkin bicara soal Afterworks. Kalau berdasarkan pengalaman berbicara industri label Bandung tuh relatif sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa nembus. Maksudnya nembus ke sisi industri secara nasional ya. Mau sebesar label-label Bandung yang pernah ada ataupun yang masih ada sekarang pun, yang posisi Bandung pun, kalau jujur gue ngelihat pergerakan mereka tuh hanya praktis Jakarta, Bandung, paling kota-kota besar. Ketika menembus daerah